Ini arahnya sebenarnya ingin mengajak madrasah kita untuk mengikuti perkembangan zaman. Zaman kita ini semua sudah serba digital. Nah, madrasah kita kan ada 620. Waduh, luar biasa. Madrasah kita ini sekarang, insya Allah se-Kabupaten Banyuwangi kita gerakkan setiap hari Rabu itu seluruh siswa, guru, pegawai berbahasa Inggris. Kami berharap seluruh guru bahasa Inggris di madrasah berupaya mendatangkan native speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Kemangi dimanapun Anda berada, apa kabar? Dan tentunya saya berharap Anda saat ini dalam keadaan sehat dan juga fresh. Kembali dari studio podcast kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, saya Yasin Albi kembali hadir menyupai Anda semua. Dan tentu di kesempatan saat ini sudah berganti partner. Di sebelah kanan saya sudah hadir, beliau adalah Kasih Pendidikan Madrasah pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Langsung saya sapa. Assalamualaikum Pak Haji Dimyati SAG MPD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah, puji syukur sehat. Hari ini sehat selalu. Dan semua kegiatan lancar insya Allah. Alhamdulillah, ini pertemuan pertama nih Pak Haji. Insya di Allah. Tahun 2024. Oke. Nah Pak Haji, tentu di kesempatan kali ini kita akan berbincang terkait dengan program-program unggulan madrasah yang tentu yang menjadi leading sektornya adalah pada seksi pendidikan madrasah kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Kira-kira apa sih 7 program unggulan yang selama ini menjadi program andalan di pendidikan madrasah? Kira-kira Pak Haji. Terima kasih Pak Yasin sekali lagi yang telah memberi kesempatan kepada saya selaku Kasih Penma untuk bisa menyampaikan beberapa program unggulan, dan tentu ini harapan kami tidak hanya sekedar program tetapi akan menjadi sebuah motivasi yang didukung oleh semua pihak, terutama pada seluruh jenjang madrasah. Hadirin sekalian yang saya hormati, sahabat podcast Kemangi, di dalam melaksanakan tugas-tugas kami, yaitu di madrasah khususnya, ya, yang sebelum kita jelaskan lebih lanjut, maka kita harus memahami terlebih dahulu bahwa madrasah itu adalah pendidikan umum yang berciri khas pendidikan Islam. Artinya apa? Di dalam madrasah itu akan dilakukan sebuah proses pembelajaran di mana seluruh pendidikan umum yang diberikan di sekolah, yang kami maksudkan sekolah di sini adalah jenjang RA, jenjang TK, SD, SMP dan SMA, SMK, maka di madrasah itu yang umum seluruhnya diberikan. Namun punya ciri khas dasar, yaitu pendidikan Islam. Artinya apa? Selain anak-anak menerima pendidikan umum, maka pendidikan tentang agama Islam yang di sana dipecah menjadi 5 pendidikan mata pelajaran, antara lain ada fikih, ada Quran hadis, ada akidah akhlak, ada SKI, dan ada bahasa Arab. Ini akan menghasilkan sebuah output bahwa anak-anak kita selain mampu menguasai pendidikan umum, maka nanti dia dibekali dengan dasar-dasar keagamaan yang kuat. Sehingga harapan kita di Kementerian Agama, seluruh anak madrasah ketika nanti dewasa, ketika nanti bekerja di mana saja, mereka akan mengedepankan nilai-nilai dasar agama sebagai penunjang daripada kegiatan atau tugas yang diembankan kepada mereka. Insya Allah kita yakini dengan dasar keimanan yang kuat, maka pekerjaan akan terselesaikan dengan sempurna. Begitu Pak Jingge. Baik. Ya, jadi sahabat podcast Kemangi dimanapun Anda berada,
madrasah bukan hanya sekedar tempat menyampaikan atau menimba ilmu agama saja, tetapi juga menjadi medan bagi pertumbuhan karakter dan keterampilan peserta didik. Nah, terkait itu Pak Haji, kira-kira apa yang menjadi unggulan Pak Haji? Kembali lagi ke topik kita di kesempatan kali ini Pak Haji. Jadi madrasah itu nanti ya, selain dasar-dasar nilai agama yang harus dikuasai dan harus diberikan kepada anak didik kita, maka kami berupaya untuk membuat bagaimana madrasah itu bisa dipercaya di tengah-tengah masyarakat dengan cara yaitu memprogramkan unggulan madrasah yang kita kemas menjadi 7 program. 7 Pak Haji? Iya. Luar biasa. Antara lain apa? Yang pertama adalah Mata Wangi. Mata Wangi. Mata Wangi ini sudah menjadi program yang luar biasa dan ini sudah berjalan 1 tahun lebih, yaitu Madrasah Digital Banyuwangi. Jadi Mata Wangi itu sebuah singkatan toh Pak Haji ya? Oh iya. Jadi semua kita kemas dengan singkatan-singkatan yang luar biasa. Yang kira-kira mudah diingat Pak Haji, mudah dihafal dan menjadi ya sebuah ketika anak-anak mendengar atau masyarakat mendengar itu langsung kita bisa terima. Begitu. Jadi Mata Wangi Madrasah Digital Banyuwangi. Wah, luar biasa ini. Prospeknya apa? Ini arahnya sebenarnya ingin mengajak madrasah kita untuk mengikuti perkembangan zaman. Zaman kita ini semua sudah serba digital. Betul. Kita belanja nggak perlu jauh-jauh ke pasar sekarang, cukup klik nyampe. Kita makan nggak perlu lagi harus datang ke warung. Betul. Klik nyampe. Yang penting di dalam kliknya ada saldonya Pak Haji. Nah, tentu saja ya. Jadi itulah arah kita. Bagaimana kita melayani masyarakat, ingin ya merubah dari konvensional kita arahkan menjadi digital. Maka Kementerian Agama melalui seksi pendidikan madrasah kita programkan, ayo berdigital. Seluruh pelayanan di madrasah kita jadikan digitalisasi. Contoh yang sederhana, pembelian di kantin. Itu anak-anak kita upayakan tidak lagi membayar tunai. Kenapa? Kalau bayar tunai itu biasanya anak-anak akan tidak terkontrol, sanggupnya mungkin bisa besar ya, yang nanti dampaknya anak ini akan terbiasa hidup mewah. Ini bahaya. Maka dengan digital itu sudah kita batasi, maksimal yang bisa masuk itu setiap hari 10.000 misalkan. Maka anak-anak ya menghabiskan 10.000 itu saja. Bahkan bisa ditekan menjadi 5.000 bisa untuk mengajarkan anak-anak hidup sederhana. Jadi pembayarannya katakan non tunai begitu Pak Haji ya? Iya, Cashless tentu gitu ya? kita betul-benar batasi dan anak itu tidak kita biasakan hidup berlebihan. Kemudian yang kedua tujuan sebenarnya apa? Kita dukung program seksi Bimas, misalkan ada program sertifikasi produk halal. Lah, nanti seluruh madrasah yang punya kantin, apa yang dijual di madrasah itu, di kantin madrasah itu semuanya harus sudah bersertifikat. Betul. Nah, sehingga anak-anak tidak lagi beli sesuatu yang sekiranya itu belum tersertifikat, sehingga dijamin betul kehalalannya, kesehatannya dan seterusnya, sehingga anak bisa menjadi kuat dan cerdas. Itu digital semua. Luar biasa. Tidak hanya itu, pelayanan sekarang pembayaran nggak usah datang ke madrasah, langsung klik dari Arab Saudi, dari Taiwan bisa masuk. Gitu Pak ke Haji. Bali ya. Luar biasa. Tidak hanya itu, PBDB nggak perlu datang, cukup daftar dari jarak jauh, selesai. Semuanya sudah digital dan itu dilakukan di madrasah-madrasah kita dalam rangka mengikuti 5.0 ya. Nah, itu. Iya, seperti itu Pak Haji. Modern. Jadi program madrasah digital ini saat ini terutama di lingkungan Kemenak Kabupaten Banyuwangi, apakah masih sebatas di satu negeri? Apakah tidak. Di swasta sudah berjalan Pak Haji? Jadi upaya kita, madrasah kita kan ada 620. Waduh, luar biasa. 620 itu ya, jenjang RA-nya ada 141, kemudian MI-nya ada 257, kemudian MTS-nya ada 130, kemudian MA-nya ada 92. Hafal Pak Haji ya?
Oh, kalau itu kan sudah makanan sehari-hari jadi harus hafal. 620 itu Luar biasa. hanya 19 yang negeri. Betul. Artinya kurang lebih 95% madrasah kita itu mandiri, dibiayai oleh masyarakat. Nah, ini juga tidak boleh ketinggalan. Negeri swasta kita lakukan digitalisasi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya, artinya sebanyak itu yang di luar Satker Negeri, kalau tidak diberlakukan digitalisasi ini, ya juga akan mempersulit juga, Pak Haji ya? Ya tentu akan tertinggal oleh zaman. Betul. Mereka yang bapak ibunya ada di Taiwan, misalkan masalah pembelajaran, masalah buku, ya kan, belum ada kiriman uang, ya anaknya nanti repot juga. Betul. Sekarang sudah semua serba digital. Luar Insya Allah itu kita lakukan, dan yang terpenting, Gus Yasin, bahwa di madrasah itu seluruhnya sudah punya website. Wah. Ini penting. Website itu dalam rangka apa? Untuk mengupload, untuk menginformasikan seluruh kegiatan-kegiatan yang positif itu di-upload di website. Sehingga madrasah kita ini sekarang sudah bisa menghiasi alam maya. Silahkan diklik ya, madrasah 620 khusus Banyuwangi itu sudah berada di mana-mana, dibaca oleh orang Amerika, Betul. dibaca oleh orang Inggris ya. Bahkan alhamdulillah berkat website itu, salah satunya di Min 3 kita punya siswa asli dari Cina. Loh, Namanya dari pun Cina? juga dari Cina. Loh. Namanya asli Cina. Luar biasa. Jadi itu ya. Jadi berkat kita ada Mata Wangi, pelayanan serba digital, informasi bisa diakses oleh siapapun ke seluruh dunia, maka itulah sehingga madrasah menjadi pilihannya. Ya, tentu Pak Haji, program ini harus sejalan ya dengan SDM, sumber daya manusia yang ada di masing-masing madrasah, Pak Haji ya. Gimana tentu. itu, Pak Haji? Ya, kita di madrasah itu kan ada operator. Operator madrasah. Ya, bahkan nanti itu akan kita sambungkan dengan program yang lainnya, yaitu program Saka Sana Saku. Apa tadi, Pak Haji? Saka Sana Saku. Ini jangan-jangan ini. diadopsi menjadi nama bayi. Saka Sana Saku Apa itu artinya, Pak? satu kegiatan, satu narasi, satu buku. Maksudnya gimana, Pak Haji? Ini maksudnya madrasah itu punya moto tiada hari tanpa berita. Tiada hari tanpa berita. Oh, Tiada hari tanpa berita. Harus diberitakan. Setiap hari madrasah itu kan kita tuntut, kita haruskan punya tim jurnalis. Tim jurnalis. Iya. Jadi punya podcast, punya jurnalis. Lah jurnalis itu yang di situ di dalamnya ada juga gurunya, bahkan siswa yang terlibat langsung di situ membuat berita setiap hari. Dan itu diupload di website. Setiap hari prestasinya, kegiatan belajar mengajarnya, semuanya diupload. Ribuan setiap hari kita bisa menghiasi alam maya kita. Itu. Jadi apa tadi, satu kegiatan? Saka Sana Saku. Satu kegiatan. Ini terkait dengan literasi sebenarnya. Iya. Arah kita ingin mengajari agar anak-anak di madrasah itu mampu dan terbiasa menulis berita. Ini, Pak Haji. Nah ini kan, nah, menulis berita, maka harus ada jurnalis di situ, yang termasuk Gus Yasin ini yang bisa memberikan ilmunya kan, dengan minimal sederhana lah rumusnya, 5W 1H itu aja, 5W 1H. Itu konsep dasar. Termasuk ini, Pak Haji, kita juga bisa menyiarkan secara visual di studio podcast, tentu tak lepas dari SDM yang ada di Kemenak, Pak Haji. Kita juga alhamdulillah saat ini sudah punya tim yang bisa bekerja bagaimana mempublish semua kegiatan-kegiatan di Kemenak, salah satu di antara saat ini kita. Betul. Ini, Pak, ya. Inilah sebenarnya awal dari kami bisa menggerakkan podcast-podcast yang ada di madrasah. Dengan adanya podcast di kantor, maka kami tiru, dan hampir seluruh madrasah itu juga memiliki, tapi khususnya yang negeri. Yang swasta banyak juga yang punya. Sehingga ketika ada tamu kunjungan datang ke sana, kami sarankan tolong ya diajak ke podcast 15 menit, kasih wawancara, dan jangan lupa share ya. Betul. Beritakan madrasah kita. Sehingga madrasah kita ini ke depan insya Allah sudahlah akan menjadi, bukan menjadi idola masyarakat. Jadi madrasah ke depan ini menjadi pilihan utama, Pak Haji ya. Oh, itu bukan menjadi kita. sampingan, Pak Haji ya. Oh tidak. Ya. Jadi masyarakat harus lebih percaya bahwa madrasah kita ini
sudah prestasinya sudah luar biasa. Kemudian dari sisi tenaga pendidiknya juga luar biasa. Tidak ada yang tidak S1 sekarang, Pak. Sejak 2015 tahun yang lalu, 2015 maka seluruh guru kan diwajibkan S1. Jadi Sebelumnya tidak lagi. ada masih yang masih ada D3, ada D2. Tapi setelah 2015 maka S1 diwajibkan dan sekarang sudah S1 semua. Alhamdulillah. Ya. Selain itu Pak Haji, dan perlu juga kita sampaikan, selain juga kita menggalakkan tentu dari seksi pendidikan madrasah ke madrasah negeri atau swasta di Kabupaten Banyuwangi, ini juga perlu perlu terus digelorakan terkait madrasah yang menjadi madrasah ramah anak, Pak Haji. Oh ya. Itu gimana sebetulnya, Pak Haji? Iya. Jadi madrasah ramah anak ini bagian terpenting juga dari program-program kami. Inti dari madrasah ramah ini sebenarnya bagaimana kita atau madrasah itu bisa menciptakan suasana ketika anak-anak belajar itu merasa nyaman, merasa damai, merasa tenang, tidak ada gangguan apapun. Dan itu harus bisa menciptakan suasana aman tidak hanya pada anak, termasuk orang tuanya. Jadi ketika mengantarkan anak masuk ke madrasah itu, orang tua pulang itu sudah, alhamdulillah anakku sudah nyampe, sudah merasa tenang dan meyakini bahwa anaknya di madrasah itu akan mendapatkan sesuatu yang tentunya sangat diharapkan oleh dan aman ya Pak Haji ya? Aman. Dan itu di latar belakang gini sebenarnya Gus ya. Dulu ada banyak ketika berita-berita ada kekerasan, ada guru yang mengajar mungkin dengan kekerasan fisik, ya, sering mencubit, sering memukul, ya itu. Kemudian ada kekerasan verbal, itu sering terjadi. Ada anak-anak yang kemampuannya mungkin di bawah rata-rata, itu dikatakan dengan goblok kamu, ya, atau kamu nggak pernah belajar, atau kamu kurang gizi. Itu bahasa-bahasa yang menyakitkan dan tidak boleh dilakukan. Tidak boleh itu. Bahkan ada yang ngeri gitu, kekerasan seksual. Wah. Ini, ya itu. Iya. Saya kira nggak terjadi di madrasah, ya mudah-mudahan ya. Mestinya guru sebagai pengganti dari orang tua di rumah harus melindungi dan mengayomi, Pak Haji. Justru ini kekerasan berasal dari itu, Pak Haji. Itu terjadi ada di lingkungan pendidikan, ya. Jadi ada ya dengan dalih apa, ya, tapi itu sifatnya pelecehan. Lah, dengan peristiwa-peristiwa itulah kami ingin menciptakan, ya, bahwa madrasah harus bisa melindungi, madrasah harus bisa menciptakan anak belajar dengan nyaman, orang tuanya merasa tidak was-was. Kira-kira wujud real dari madrasah ramah anak yang saat ini sudah digelorakan di madrasah-madrasah itu kira-kira apa nih Pak? Ya, begini, untuk mewujudkan itu memang kita banyak memadukan kegiatan-kegiatan. Yang salah satunya ada di situ Adiwiyata. Madrasah Adiwiyata. Ya, Madrasah Adiwiyata. Ya. Apa itu? Jadi Madrasah Adiwiyata itu madrasah yang berbudaya cinta alam. Oh, gitu. Jadi bagaimana ketika madrasah itu menciptakan suasana aman dengan menumbuh kembangkan tanaman yang ada di sekitar menjadi madrasah. rindang, Gitu, sehingga anak-anak tidak kepanasan misalkan. Di situ tidak ada selokan-selokan atau mungkin benda-benda tajam yang membahayakan. Ini sudah banyak dilakukan. Madrasah kita ini sudah mulai ada Madrasah Adiwiyata menuju mandiri, berarti sudah nasional. Ada MTS Rogo Jambi, kemudian MTS Santu Banyuwangi, itu juga Adiwiyata nasional. Bahkan kemarin juga sudah dinobatkan ada di Kalibaru, kemudian MTS 7 itu Madrasah Adiwiyata nasional. Kemudian ada Adiwiyata provinsi, Adiwiyata kabupaten, dan terus ini kita galakkan. Nah, itu yang sudah terasa dan diakui oleh banyak masyarakat bahwa itu madrasah yang menyenangkan, madrasah yang nyaman. Itu sementara yang menonjol sekali itu di MTSN 3. MTS 3 yang ada di Serono, Kecamatan Serono. Kecamatan Serono. Nah, itu sudah sering menjadi langganan studi tiru dari berbagai kabupaten yang ada gitu di Jawa Timur, bahkan dari luar provinsi Jawa Timur juga ada. Ini.
Madrasah Adiwiyata, Pak. Madrasah Adiwiyata. Jadi ada UKS, madrasah, kemudian ada apa namanya PMR. Jadi kita satu padukan di situ dalam rangka apa? Untuk mewujudkan madrasah ramah anak ini. Madrasah yang nyaman, damai, tentram, menyejukkan. Nah, ini. Jadi boleh dikatakan bahwa madrasah itu bagi anak-anak menjadi rumah kedua, Pak Haji, ya. Gitu, Pak Haji, ya. Yang betul. Setelah rumah, gitu ya. Karena anak-anak itu tahu sendiri kurang lebih hampir 8 jam di madrasah itu. Oh iya. Ya, 8 jam. 24 jam sudah dikurangi 8 jam. Artinya begitu banyak waktu yang ada di madrasah. Maka madrasah sebagai rumah kedua, ya guru-guru adalah sebagai orang tuanya. Ini penting harus ditekankan sehingga antara anak, antara siswa dan guru itu benar-benar bisa bisa saling komunikasi, bisa saling memberi ya dengan ibaratkan orang tua yang asli, orang tua kandung. Jadi terkait dengan madrasah ramah anak bukan hanya hubungan antara guru dengan murid, Pak Haji, ya. Nah, yang perlu juga ditekankan ini bagaimana pergaulan antar sesama gitu, Pak Haji. Iya. Oh ya tentu. Nah, jadi di situ intinya madrasah ramah anak ini kita tidak berharap ada pembulian, ada kekerasan antara guru dengan guru. Enggak ada. Guru dengan guru misalkan saling olok-olok. Masa guru dengan guru tukaran? Ya kalau di madrasah selama ini alhamdulillah tidak kita temukan, tapi harus kita antisipasi. Jangan sampai antar guru bertengkar di hadapan murid-murid misalkan, nggak boleh. Kemudian antara guru dengan siswa nggak boleh. Ya tadi itu guru sering nyubit. Nggak boleh, Pak Haji, ya. Jangan. Bahkan kami tidak mengendaki anak yang misalkan disuruh hafalan tidak mampu menghafal lalu disuruh berdiri depan, itu kami jadi tidak tontonan sepakat. Teman-temannya, Pak Haji, ya? Jadi tontonan teman-temannya sehingga mereka minder dan down itu nggak boleh. Kenapa demikian? Harusnya bagaimana kalau misalkan udah hafal, Pak Haji? Jadi begini, seluruh guru kita sadarkan bahwa anak itu punya potensi yang berbeda. Oh iya. Setiap anak punya potensi yang berbeda, artinya punya kelebihan masing-masing. Ada beberapa anak memang hafalannya kuat. Kalau suruh hafalan Yasin mungkin seminggu selesai. Ada anak yang hafalannya lemah. Sebulan, tetapi 2 bulan dalam sisi lain dalam bidang olahraganya, wah dia larinya cepatnya kayak kancil misalnya. Masya Allah. Itu ada. Berarti potensinya bukan di hafalan, iya. tapi di bidang olahraga. Nah ini harus diperhatikan, sehingga nggak boleh anak yang potensinya olahraga karena tidak mampu menghafal lalu disuruh berdiri. Kan jelas potensinya berbeda. Iya. Ibaratkan ikan bisa berenang, jangan dipaksa untuk terbang. Itu kan bagian burung. Iya, Mas. Demikian sebaliknya, burung kan bagian terbang. Jangan suruh berenang. Ya jangan disuruh berenang, bisa mati. Nah itu kita seperti itu. Iya. Baik, sahabat podcast Kemangi, dimanapun Anda berada, menarik sekali perbincangan kita dengan Bapak Haji Dimyati SAG MPD. Beliau adalah kasih pendidikan madrasah yang ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Nah, Pak Haji, ada lagi tadi saya sempat buka-buka ini di 7 program unggulan madrasah. Iya. Ada namanya ini bacanya PC Sukma itu apa itu, Pak? Nah itu. PC itu bahasa Maduranya PC uang ya. Iya. Ini sebenarnya program ini juga sudah agak lama, PC Sukma, dan insya Allah keluarga madrasah sudah tidak asing lagi. Sudah familiar, Pak Haji, ya? PC Sukma itu peduli sesama, sukses bersama. Peduli sesama, sukses bersama. Ini diletar belakangi dengan adanya beberapa anak yang karena kondisi ekonomi, yang karena kondisi sesuatu, akhirnya anak ini putus sekolah. Ya, sehingga tidak sampai mendapatkan ijazah. Oh gitu ya. Nah, saya melihat data itu di Kemenak ada beberapa anak yang sampai DO nggak lanjut, nggak sampai lulus, prihatin. Lalu kita gerakkan program PC Sukma ini.
peduli sesama, sukses bersama. Itu boleh direalkan Iya. apa kira-kira wujudnya? Jadi intinya ketika kelas 1 itu masuk 100, maka nanti di kelas 3 lulus harus 100. Oh gitu. Tidak boleh ada gangguan apapun yang menyebabkan anak itu putus. Maka dari itu program ini kita tekankan kepada madrasah, tolong anak-anak yang sepatunya jebol misalkan segera diantisipasi. Bukan segera dibuang aja. Anak ini kalau sepatunya jebol lalu dibully, dikatakan oleh yang lain minder dan bisa nggak sekolah. Betul, putus sekolahnya. Putus. Iya. Anak-anak yang bajunya robek, bajunya kumuh, tolong segera diantisipasi. Anak-anak yang tidak bisa mungkin beli buku dan seterusnya, tolong didata dan segera diantisipasi. Sehingga madrasah harus ambil tindakan. Sepatunya jebol, belikan yang baru. Dari mana? Banyak cara, yaitu dengan cara mungkin sosial antara satu dengan yang lainnya. Kalau boleh saya sebut Pak Haji, ini salah satu program yang ada yang selaras dengan program di pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi, ada siswa asuh sebaya itu. Nah, Pak Haji. betul. Bagus ini. PC Sukma ini cuma kita lebarkan, Pak. Jadi selain kita peduli antar siswa, siswa yang mampu terhadap siswa yang kurang mampu, guru yang punya kelebihan, pegawai yang punya kelebihan, punya perhatian kepada siswa yang kurang mampu, ini kita lebarkan bagaimana madrasah-madrasah kita yang mungkin punya musibah, ada musibah, misalkan musim hujan, kemudian gentengnya roboh ya, gentengnya atau kayunya ya apa itu runtuh ya. Ini kan kesulitan, Pak, untuk bisa membetulkan genteng itu. Bagaimana madrasah-madrasah yang lain, se-Kabupaten Banyuwangi khususnya, bisa peduli, bisa membantu terhadap madrasah yang punya musibah ini. Itu sampai ke situ. Itu Pak Haji ya. Iya. Ya, baik. Ada lagi Pak Haji, karena memang waktu kita sangat terbatas Pak Haji. Oh iya, sebenarnya banyak sekali Pak Haji ya. Program-program kita baru 3 yang kita jelaskan. Barangkali perlu disampaikan juga Pak Haji, ini juga ada gerbang, ada Mabur Banter, ada Sidi Mas Wangi. Oh, itu program yang sangat menarik sebenarnya ya. Itu nggak main-main saya. Artinya tidak bisa dijelaskan saat ini mungkin. Boleh saya jelaskan sekilas saja. Pak Haji. Iya. Jadi begini, ada gerbang gerakan gemar berbahasa asing. Ini saya terinspirasi sebenarnya. Ada sekolah-sekolah maju, sekolah-sekolah yang dipercaya masyarakat, katakanlah muridnya banyak begitu ya. Ini kenapa ya madrasah ini kok sampai dipercaya masyarakat sekian besar, padahal SPP-nya juga tinggi. Kenapa kok di sana? Itu jawaban singkat para masyarakat itu. Iya, anak lulusan sana itu pinter-pinter. Apanya pinter? Bahasa Inggrisnya bagus. Bahasa asing ya. Bahasa Arabnya bagus. Kitab kuningnya bagus. Lah itu terinspirasi. Kami lalu membuat unggulan gerbang itu, gemar berbahasa asing. Maka mulai mulai tahun ini ya, tahun ini 2000 Januari, sebenarnya juga ini kita launching ya, kita sampaikan, kita selesaikan sejak di bulan November insya Allah. Jadi madrasah-madrasah kita ini sekarang insya Allah se-Kabupaten Banyuwangi kita gerakkan setiap hari Rabu itu seluruh siswa, guru, pegawai berbahasa Inggris. Berbahasa Inggris? Oh, iya. Ya bisanya I love you ya I love you. Ya aclak lah gitu Pak. Iya, semuanya aclak. Sepenting antara you dan I want to eat pisang goreng misalkan. Nggak apa-apa. Dicampur-campur. Yang penting apa? Praktek dan punya keberanian. Itu saja. Praktek dan punya keberanian. Nah, kemudian nanti dituntun tentunya, dibimbing oleh para guru, setiap hari diberikan materi, mungkin vocabulary-nya ditambah 3, dibikin kalimat dan itu dipraktekkan. Saya yakin tuh Pak Haji, untuk bahasa Inggris teman-teman di studi podcast ini sudah banyak yang mengerti dengan vocabulary dan lain-lain. Iya, cuma karena untuk mempraktekkan nggak praktek kan? Nggak praktek. Ya, mungkin nggak prakteknya juga nggak berani. Nah, coba kalau ada program itu pasti bisa. Coba kapan-kapan kita praktekkan di sini. Untuk hari Rabunya bahasa Inggris, hari Jumatnya bahasa Arab. Bahasa Arab. Nah. Sehingga nanti setahun kemudian target saya, masyarakat sudah terbiasa. Dek, dari mana Dek? Lulus dari mana? Dari madrasah. Oh pasti ini Inggrisnya bagus ini. Itu loh inginnya saya itu. Gitu. Atau pas ngeses bahasa Inggris, dari mana Dek?
dari madrasah, pantesan. Ini yang ingin kita ciptakan. Insya Allah setahun akan kita rasakan. Dan ini semua kita sudah jalankan dengan teknis masing-masing ya. Teknisnya nanti saya serahkan. Yang penting bagaimana Rabu itu berbahasa Inggris. Ya. Dimulai tahun ini sudah mulai. Sudah jalan Pak Haji ya. Contoh MTS 6 ya. Ketika saya datang sana kemarin, alhamdulillah habis sholat zuhur jamaah, mereka diberikan teks conversation. Misalkan halo, good morning. B jawab good morning. How are you today? Fine, thank you. What are you doing? I am studying English misalnya. Itu dipraktekkan, kemudian pada hari tertentu, hari Rebu, kalau di sana hari Kamis, ya. Itu anak-anak diberikan kebebasan pilih partnernya, pilih pasangannya untuk praktek yang sudah contoh. Nah ini itu sehari ya. Nanti kalau itu sudah berjalan setahun, coba bayangkan hasilnya. Dan ini lagi Gus, tidak hanya sampai di situ. Kami berharap seluruh guru bahasa Inggris di madrasah itu bagaimana berupaya mendatangkan native speaker. Jadi kan kita sudah banyak turis-turis itu ya. Cuma saya pesan tolong turis-turis yang dibawa ke madrasah ya suruh pakaian yang sopan. Menyesuaikan lah Pak Haji. Ya gitu ya. Jangan dari pantai nanti dibawa ya. Nanti kan kesenangan Gus ya. Hanya batal mau belajar bahasa Inggris ini. Itu bahasa Inggris. Bahasa Arab juga begitu. Gitu ya, Pak Haji, nanti kan banyak itu TKI yang dari orang Arab itu ya. Nah itu pinter bahasa Arabnya. Kalau bukan native speaker ya bagaimana suruh serbanan agak meyakinkan bahasa Arab. Kayak wahaluk ya. Ya khair alhamdulillah gitu. Baik Pak Haji. Sebetulnya kita ingin terus berlama-lama gitu Pak Haji. Karena harus ada episode-nya lagi Gus. Jangan hanya hari ini. Karena ini kita dibatasi waktu juga. Jadi di kesempatan kali ini ada obrolan kita tentang 7 program unggulan madrasah sudah kita bahas, dan insya Allah mungkin kapan-kapan bisa lanjut di episode berikutnya insya Allah, tentang yang lebih apalagi lah yang terkait dengan madrasah. Pak Haji terima kasih atas kehadirannya di studio podcast Kemangi, Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Mudah-mudahan obrolan kita, diskusi kita yang sangat terbatas ini bisa menginspirasi dan juga bisa menambah wawasan pengetahuan tentang kemadrasahan bagi masyarakat umum. Dan jangan ragu untuk memasukkan putra-putrinya gitu Pak Haji ya, di madrasah. Jadi aku bangga jadi siswa madrasah. Ini program kami berikut nanti akan kami jadikan Abang Jasima. Aku bangga jadi siswa madrasah. Tapi belum, itu masih bocoran. Baik, itu yang sedikit bocoran yang akan kita bahas di episode berikutnya, tentu bersama Kasih Pendidikan Madrasah Kemenag Kabupaten Banyuwangi, Bapak Haji Diameti SAG MM. Dan sekali lagi sahabat podcast Kemangi dan teman-teman tim podcast di studio podcast Kemangi, terima kasih kebersamaannya. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa bersua lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.